Good morning, student. For starting our devotion today, let us sing a song entitled Seperti Rusa yang Haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Good morning, grade 9. Before we start our morning bread, please prepare your morning bread book and your Holy Bible. Anak-anak, sebelum kita mulai saat teduh kita, anak-anak silakan persiapkan buku saat teduh dan Alkitabnya. Ya. Oke, jika sudah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, let's pray together. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan bersaat teduh. Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami, layakkan kami di hadapan-Mu supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan buka Alkitab kita ya. Kita akan buka Alkitab kita di Lukas 17 ayat yang ke-18. Oke, Lukas 17 ayat yang ke-18. Oke, jika sudah dibuka Alkitabnya dan sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Oke, itu adalah tadi bunyi Lukas 17 ayat yang ke-18. Renungan kita hari ini berjudul Sulit Bersyukur. Anak-anak silakan buka buku saat teduhnya halaman 93. Oke, jika sudah dibuka, kita akan simak bersama-sama renungan kita hari ini. Oke ya. Nah, di sini dikatakan, saya sering mendengar orang lain berkata, kita lebih mudah bersyukur ketika sedang bahagia daripada ketika kita sedang sengsara. Pada umumnya memang begitu, bukan? Nah, tidak jarang juga saya menemukan situasi yang jujur saja memalukan, bahkan dalam keadaan yang seharusnya membahagiakan pun saya tidak bersyukur. Nah, contohnya
di meja makan saya sudah tersedia hidangan yang sehat, misalnya. Namun, saya menganggapnya biasa saja. Tetapi, saya malah iri ketika ada teman di Facebook yang memasang foto sedang menikmati sajian lezat di restoran mewah. Oke, nah kita kembali ke kisah di Injil yang tadi kita baca. Kalau anak-anak lihat ke atas, judulnya tentang ke-10 orang kusta. Betul ya? Nah, ke-10 orang kusta ini ya menghadap Tuhan Yesus meminta kesembuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk mendatangi imam. Kemudian saat di dalam perjalanan ketika mereka akan mendatangi imam, satu orang tersadar bahwa mereka sudah sembuh. Nah, ketika satu orang itu tersadar, ternyata ya si satu orang ini kembali kepada Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sedangkan yang 9 ini tidak kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, berarti kita akan menyikapi yang tadi dari cerita tadi ya, satu orang kembali kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih dan memuliakan nama Tuhan. Yang 9 mereka tidak kembali. Nah, Tuhan Yesus bertanya dan akhirnya di yang ayat tadi Tuhan Yesus bertanya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Gitu ya. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali ternyata orang yang tidak bersyukur dibandingkan orang yang bersyukur. Kalau dilihat dari jumlahnya 9 dibanding 1 dari 10 tadi ya. Nah, anak-anak, kita kembali lagi di kesimpulan yang ada di saat teduh. Apakah kunci pembedanya? Firman-Nya menunjukkan iman dan kepercayaan kepada kuasa Yesus. Iman mencelikan mata rohani sehingga kita dapat mengenali kebaikan Allah, memuliakan Allah, dan bersyukur kepadanya. Lebih jauh lagi, iman merupakan kunci untuk mengalami keselamatan. Tentu saja saya ingin menjadi orang yang tahu bersyukur. Kenyataannya saya kerap tergelincir, tidak tahu bersyukur. Jadi bagaimana? Tampaknya saya perlu berdoa. Ya Allah, hidupkanlah iman saya sehingga dalam keadaan apapun saya dapat mengenali kebaikan-Mu dan bersyukur kepadamu. Begitu ya anak-anak, dari renungan kita pada pagi hari ini ya, kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, baik susah, senang, sedih ya, keadaan apapun kita senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memiliki rencana yang baik kepada kita semua, rencana yang indah kata Tuhan ya. Nah, itu adalah renungan yang kita pelajari hari ini. Nah, pesan dari Mem Elisa kembali lagi ke karakter kita ya, anak-anak, tetap berempati kepada setiap orang di sekelilingmu supaya anak-anak menjadi berkat bagi orang lain ya. Sudah siapkah kalian bersyukur dalam segala situasi pada hari ini ya? Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, let's pray together. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak didik kami kelas 9. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat, memberikan hati yang takut kepada Tuhan, hati yang mau mendengarkan nasihat papa, mama, dan juga guru-guru mereka. Kami serahkan anak didik kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua dari anak didik kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga Tuhan mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Pada pagi hari ini Tuhan, seluruh aktivitas kami akan serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.